Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal insan fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun khairu mamnun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, salasatur rajulun la yadkhulul jannah walau shalla walau hajja walau samma, rajulun la yuhibbu ilma wa ahlah, rajulun fi qalbi hasad, rajulun la yu'addibu ibnah. Amma ba'du, faqala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah wa taubatan nasuha. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan keimanan yang begitu luar biasa, sehingga dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah adalah zat yang maha baik, zat yang sangat luar biasa, yang sangat mencintai hambanya, mencintai makhluknya, tidak pandang bulu ada kala itu kafir ataupun muslim, semua diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam, senantiasa kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah sosok yang sangat berperan penting dalam maju mundurnya negara ataupun agama Islam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah yang dimuliakan Allah taala. Di dalam sebuah kitab tertulis terukir indah, ada 3 golongan manusia di dunia ini yang tidak akan pernah mendapatkan ridhonya Allah, ataupun bisa kita katakan bahwasanya 3 golongan manusia ini tidak akan pernah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rajulun la yadkhulul jannah, 3 golongan manusia yang tidak akan pernah mendapatkan surga. Walau shalla, walau hajja, walau sama. Walaupun orang itu salat, walaupun orang itu haji, walaupun orang itu berpuasa sekalipun, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali orang itu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah wa taubatan nasuha, kecuali orang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja orang-orang yang tidak akan pernah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, rajulun la yuhibbu ilma wa ahlah, seseorang yang tidak mencintai ilmu dan ahlinya ilmu. Banyak di antara di sekeliling kita orang-orang alim, orang-orang yang taat, orang-orang yang berilmu, para fuqaha, para alim ulama di sekeliling kita itu adalah warasatul anbiya, adalah pewaris segala nabi. Maka jikalau kita tidak mencintainya, kita tidak mau mendekatnya, kita tidak mau mendengar apa yang dikatanya, maka kita termasuk orang-orang yang tidak
mau mencintai ahlinya ilmu. Kenapa? Karena orang yang berilmu sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, golongan manusia yang tidak akan pernah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala yaitu rajulun fi qalbi hasad. Seseorang yang memiliki sifat hasad di dalam hatinya. Banyak orang ketika diberikan kekayaan dia itu sombong, kikir, medit, pelit. Padahal orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau misalnya kita ini SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Sifat ini merupakan sifat yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala. Sifat ini merupakan sifat yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifat itu adalah sifat iri dan dengki yang terletak di dalam hati sanubari seseorang. Maka jikalau kita memiliki sifat itu, sepatutnya kita bersihkan dengan cara ala bidzikrillahi tatma'innal qulub. Dengan berzikir hati kita akan menjadi tenang. Dengan berzikir kepada Allah, maka sifat iri, sifat dengki yang terletak di dalam hati kita akan semakin lama akan terkikis dengan zikir yang selama ini kita baca. Semakin hancur dan rasa iri dengki itu menjadi rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi orang-orang yang tidak akan pernah mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang memiliki sifat hasad di dalam hatinya. Kemudian yang ketiga, rajulun la yu'addibu ibnah. Orang yang tidak mendidik anaknya tentang masalah ilmu agama. Orang yang tidak pernah mendidik anaknya tentang masalah ilmu agama, maka orang tuanya akan sangat berpengaruh ketika masuk ke alam barzah. Anaknya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena setiap apapun pemberian daripada Allah itu merupakan titipan. Titipan akan dimintai pertanggungjawaban kepada orang ataupun kepada sesuatu yang menitipkan. Kita nitip sesuatu kepada seseorang, maka titipan yang kita titip itu pasti akan kita minta balik. Maka ketika kita minta balik apa yang telah kita titipkan kepada orang itu, otomatis apa yang kita titipkan itu harus sama, bahkan harus lebih baik daripada sebelumnya kita titip. Akan tapi ketika kita berikan titipan kepada beliau, kepada dia, ketika kita ambil titipan itu hancur, bahkan barangnya telah tiada, maka otomatis lain dan tidak bukan orang yang menitipkan pasti marah. Kenapa? Karena barang yang dititip hancur, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang nitip. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala titipkan sesuatu kepada kita. Allah titip anak, Allah titip jabatan, Allah titip kekayaan, disalahgunakan oleh yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala murka, maka ketika kita tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dititip oleh Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau kita harus bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak nantinya, yaitu di yaumil qiyamah. Oleh karena itu, mungkin semoga kita bisa termasuk orang-orang yang bisa menjaga titipan amanah yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dimanapun para pendengar berada, semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keimanan, diberikan ketakwaan, diberikan kehidupan yang semakin lama semakin layak, dan semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon semoga kita tidak termasuk orang-orang yang tidak dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama orang yang durhaka,
orang yang tidak mau mendidik anaknya tentang masalah ilmu agama. Yang kedua, orang yang memiliki sifat hasad di dalam hatinya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang tidak mencintai ilmu dan ahlinya ilmu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.